Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PRTM Putri dari kelas 2D dengan NIM 2111290069. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran mata kuliah fonologi. Ibu pengampu, dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. A. Definisi fonem. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Sebagai bentuk linguistik terkecil yang membedakan makna, wujud fonem tidak hanya berupa bunyi-bunyi segmental, tetapi juga bisa berupa unsur-unsur supragmental, baik nada, tekanan, durasi, maupun jeda. Walaupun kehadiran unsur-unsur supramental ini tidak bisa dipisahkan dengan bunyi-bunyi segmental, selamanya ia bisa dibuktikan secara empiris sebagai unsur yang bisa membedakan makna. Ia juga dapat disebut fonem. Di dalam bahasa Indonesia dijumpai bentuk linguistik palang. Bentuk ini juga bisa dipisah menjadi 5 bentuk linguistik yang terkecil, yaitu P, A, J, A, N. Kelima bentuk linguistik ini masing-masingnya tidak mempunyai makna. Baiklah, selanjutnya alofon. Alofon adalah pembedaan bunyi yang tidak menimbulkan pembedaan makna. Misalnya I dan L dalam menalaks. 2. Alofon merupakan keseluruhan realisasi pengucapan fonem. Artinya banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapannya. Alofon sesuatu fonem dapat juga menunjukkan ciri hubungan yang disebut variasi bebas. Alofon demikian dapat bervariasi bebas, demikian dapat bertukaran di tempat yang sama. Hal ini dapat terjadi terutama karena alat ucap manusia pada dasarnya tidak mampu melafalkan dua bunyi yang benar-benar sama berturut-turut. C. Distribusi komplementer adalah hubungan antara dua elemen berbeda dari jenis yang sama di mana suatu elemen ditemukan. Distribusi komplementer sifatnya saling melengkapi dan memposisikan dan posisinya tidak dapat ditukar (sifat tetap) dalam suatu lingkungan tertentu. Di lingkup fonologi, distribusi komplementer adalah distribusi fonem yang sifatnya tetap dan tidak menimbulkan perubahan makna. Baiklah, selanjutnya D. Istilah pasangan minimal mengacu pada dua kata yang berbeda hanya dalam suatu suara, seperti hit dan hip. Pasangan minimal berfungsi sebagai alat untuk menetapkan bahwa dua atau lebih suara bersifat kontrasif. Perbedaan suara berarti perbedaan makna. Catatan Hertz, George Arthur Hertz, dan dengan demikian pasangan minimal adalah cara paling jelas dan termudah untuk mengidentifikasi dalam bahasa. E. Perubahan bunyi. Dalam premis telah disebutkan bahwa bunyi-bunyi lingual condong berubah karena lingkungannya. Dengan demikian perubahan bunyi tersebut bisa berdampak pada dua kemungkinan. Apabila perubahan itu sampai membedakan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut masih merupakan alofon yang varian bunyi dan fonem yang sama. Baiklah, selanjutnya F. Asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Selanjutnya G. Disimilasi. Kebalikan dari asimilasi, disimilasi adalah perubahan dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang sama atau yang berbeda. Baiklah, H. Metathesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing dalam bahasa Indonesia. Kata-kata yang mengalami metathesis ini tidak banyak. Hanya beberapa kata saja, misalnya kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.